أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat muslim yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya langsung saja membahas tentang ada satu video dari seorang ustadz, dan kebetulan ustadznya sampai saat ini belum saya kenal, mohon maaf. Akan tetapi sempat singgah di beranda saya ceramah dari ustadz ini berkaitan tentang maulid. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja dengarkan pendapat ustadz ini tentang maulid, sahabat muslim. Orang-orang yang hari ini membid'ahkan maulid Nabi, sebagian mereka mengaku bagian dari mazhab Hambali. Walaupun mazhab Hambali menolak mereka sebagai pengikut mazhabnya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Padahal mazhab pertama yang membolehkan peringatan maulid Nabi dalam salah satu kitab induk, salah satu dari 3 kitab induk mazhab Hambali adalah mazhab Hambali, bukan mazhab Syafi'i. Yang pertama mengakui maulid Nabi ini itu mazhab Hambali. Baru di akhir zaman ini semua mazhab mengakuinya, kecuali satu kelompok yang anti mazhab, yang membid'ahkan. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini hukum maulid Nabi, baik dalam tinjauan Quran, tinjauan hadis, tinjauan mazhab. Kita bagaimana? Selagi itu lita'zim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi itu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selagi itu membuat momentum mendekatkan taqarrub ilallah dan cinta Rasul, maka itulah yang mesti kita lakukan. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي. يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي ما تدري قبول है जिस दिल में न हो इसके मुस्तफा, जिस दिल में न हो इस bulan ini apa yang paling viral? Masalah maulid. Taib. Dulu di zaman sahabat, mulai zaman Nabi, bulan maulid aman, tentram, tak ada masalah. Ada terbaca di sejarah, di zaman Nabi pas datang maulid, terpecah umat Islam. Antara pro dengan kontra. Nggak ada kan? Di zaman sahabat, setelah Nabi wafat, terpecah lagi mereka. Pro dan kontra. Ada? Enggak juga. Zaman tabi'in juga tidak. Zaman tabi'in juga tidak. Zaman tabaul atba' juga tidak. Baru setelah diadakan oleh orang Syiah, yaitu Ibnu Maimun Al-Qaddah, tahun 400-an atau 300-an 400-an, dia orang Syiah Fatimiyah yang dulu berkuasa di Mesir. Di antara khalifah mereka ada yang mengklaim jadi Tuhan. Di hari kelahiran Al-Hakim bi amrillah itu, siapa yang dimanapun berada di hari itu mesti, bila disebut namanya mesti sujud, menta'zim Al-Hakim bi amrillah Al-Fatim. Nah, dari kerajaan inilah mulai diadakannya. Sejak saat itu mulailah umat Islam setiap datang Rabiul Awal sport jantung. Yang pro dan mulai jangan-jangan ini yang ini menyerang kita. Yang
Kontra juga siap-siap menerima serangan balik. Berarti mana yang tenang? Ketika dia adakan atau ketika dia tiadakan? Bukan pikiran ini. Pemikiran kita bicara tentang fakta. Saya nak bertanya sekarang secara fakta, bukti empiris kata orang akademis. Mana yang lebih tenang ketika datang Rabiul Awal di zaman Nabi, zaman tabi'in atau zaman kita? Alhamdulillah. Ya. Kayaknya kalau antum ingkari kayak sama dengan mengingkari siang ini siang itu. Sejelas itu. Berarti lebih tenang orang ketika datang musim sebegini zaman Nabi, masa sahabat, masa tabi'in. Nah, sekarang kita nampaknya senang kalau tidak senang. Nah, sekarang dalam kasus seperti ini kita bicara tentang ilmiah ini, bukan masalah si fulan maulid, si fulan tidak maulid. Bukan ini maksud saya. Tapi sekarang secara ilmiah, mana yang lebih tentram ketika diadakan atau tidak diadakan? Jujur, kita harus jujur dalam cinta. Mana yang lebih tenang umat di bulan Rabiul Awal ini sebelum diadakan acara ini atau setelah? Sebelum. Alhamdulillah. Kalau gitu, nah tentu siapkah kita untuk mengembalikan ketenangan itu atau tidak? Kalau belum siap, maka jangan berbantah. Itu aja lah. Yang nak maulid, maulidlah. Yang tidak, tidaklah. Ya. Tapi secara ilmu kita harus tahu ini, bahwa umat tenang dan tentram sebelum kegiatan ini ada. Jadi kesimpulannya sahabat muslim, kalau kita ingin membahasnya secara berkepala dingin, berlapang dada, sebenarnya harus kita akui bahwa maulid ini datangnya belakangan. Karena di 3 generasi terbaik dari zaman Nabi Muhammad, sahabat Nabi, tabi'in sampai kepada imam 4 mazhab, mereka tidak pernah melakukan apa yang disebut dengan maulid. Berarti kita kembali ke asal kalau ingin berdamai, artinya menghilangkan kekacauan yang terjadi di tengah umat selama ini antara yang pro dan kontra tentang maulid ini. Ada yang mengatakan, ya pepatah mengatakan, apabila tersesat maka kembalilah ke pangkal jalan. Artinya apa? Kalau memang maulid ini telah membuat perpecahan di dalam tubuh umat Islam, dikhawatirkan terjadinya perpecahan yang lebih jauh lagi, maka kembalilah ke pangkal jalan, yaitu kembali di awal. Sebagaimana dulu tidak pernah diadakan maulid, maka mestinya jika kita ingin berlapang dada untuk memecah kebuntuan perdebatan panjang yang terjadi selama ini, sahabat muslim, mestinya kita kembali meniadakan maulid sebagaimana apa yang dilakukan oleh zaman Nabi, zaman generasi terbaik, hingga kepada zaman 4 mazhab. Intinya sahabat muslim, bagi saudara-saudaraku yang ingin tetap masih pada pendiriannya melaksanakan maulid Nabi dengan berbagai macam acara yang ada di dalamnya, ya silakan saja kalau menurut antum itu benar. Akan tetapi menurut yang tidak melaksanakan maulid, itu adalah perbuatan bid'ah. Itu tidak ada anjuran dari syariat agama Islam. Bahkan baru-barusan ini ada orang yang tetap ngotot, ya, mungkin sebagian dari Indonesia dan sebagian dari India melaksanakan maulid di Masjid Nabawi, tapi apa yang mereka dapatkan, mereka akhirnya ditangkap oleh pihak keamanan Arab Saudi. Nah, mereka ditangkap, kemudian berurusan dengan hukum di Arab Saudi. Sahabat muslim, dulu sempat ada yang mengatakan bahwa Arab Saudi juga melaksanakan maulid. Akan tetapi kenyataannya di video yang lagi viral pada saat ini, ternyata Arab Saudi, terutama dua kota Mekah, 2 kota suci, yaitu Mekah dan Madinah, mereka tidak pernah melaksanakan maulid ini, sahabat muslim. Untuk itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.